Satu, orang tuli dan anak kecil. Saya harus kasih dia pelajaran. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih kalian? Nah, pada segmen Bincang Santai kali ini, kita sudah kedatangan seorang aktor yang sudah melalang buana di perfilman nasional. Sebut saja nih film-film yang sudah dibintanginya, ada Imperfect, Susana Bernafas Dalam Lumpur, Guru-Guru Gokil, Gundala, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Lunas, tuntas, bukan lunas. Perempuan Tanah Jahanam, terus ada Preman. Nah, yang akan datang juga masih ada Kukira Kau Rumah, Balada Siroy, sama KKN di Desa Penari ya. Oke, Nah tanpa panjang lebar lagi nih, mari kita sapa Mas Kiki Narendra. Apa kabar nih Mas? Halo, baik semuanya. Apa kabar teman-teman? Sehat ya. Jenggotnya udah. BB69 channel. Namanya Sobat BB69. Sobat BB9. Oke, jenggotnya udah dicukur nih sepertinya. Ya, begitulah yang namanya tuntutan karir. Yang penting jadwalnya pas. Jadwal. Oke, jadwal. Jadwalnya pas. Oke, Mas Kiki, boleh cerita gak nih Mas Kiki? Kira-kira nih gimana sih awal mula kok bisa terjun ke dunia acting? Waduh. Awal mula terjun ke dunia acting itu dulu saya itu saya bekerja di sebuah biro konsultan training namanya Pelangi, Pelatihan Anak dan Guru Indonesia. Kemudian waktu itu saya jadi pengajar SMP dan SMA. Pada saat itu saya dapat kesempatan untuk mengajar ke teman-teman UI, psikologi UI tahun 2009. Nah, ternyata di salah satu dosen psikologi UI itu ada namanya Budi Matindas. Budi Matindas itu salah satu founder teater populer. Saya ditawarin di saat itu, kamu kayaknya suka untuk berdiri di depan orang, untuk berkomunikasi lancar, melakukan gerakan-gerakan teater, segala macam. Kamu mau nggak ikut teater populer? Wah, teater populer. Gede banget nih. Mau Bu? Ya, kalau mau besok kamu datang sanggar. Nah, besoknya udah datang sanggar, terus akhirnya di interview bahwa teater populer saat itu sedang mencari teman-teman baru untuk berlatih di sanggar teater populer. Nah, setelah itu ditanya, mau nggak? Mau. Oke. Kalau gitu, silakan langsung bergabung. Ya, langsung bergabung aja, nggak perlu bayar, nggak perlu apa, segala macam. Jadi, dan di saat itu saya pertama kali ketemu Slamet Raharjo, 2009. Di situ awal mula saya belajar ilmu seni secara institusi lah, saya bilang institusi yang benar, karena saya bukan akademisi yang belajar di sekolah seni segala macam. Tempat saya belajar ya di teater populer. Itu 2009 saya mulai belajar seni peran. Oke, 2009 berarti usianya itu kurang lebih itu 30 tahun ya kalau nggak salah ya. Aduh, jangan disebarin dong usia saya. Maksud saya 30, kayaknya itu yang akan datang 30 nih. Sekarang masih 17. Oke. Nah, ya, gitu. menarik. 30 memang saya merasa memang agak telat untuk belajar gitu. Karena dulu sih nggak kepikiran bisa belajar di institusi seni peran di sebuah sanggar. Tapi memang dari kecil saya memang suka seni peran. Waktu kecil saya suka nari Jawa. Terus kemudian SD, kebetulan SD saya itu SMP saya itu sekolah Katolik. Jadi kalau ada acara drama sekolah,
pasti maju. Drama sekolah buat natalahan, saya pasti turut ambil bagian. Oke, Dan itu wah, sudah pasti. Nari Jawa segala macam. Ya dulu saya besar di Solo. Itu saya sempat nari Jawa di keraton, di rumahnya wali kota ya. wow. Ya lucu-lucuan. Tapi setelah besar tidak kepikiran untuk belajar seni peran dengan benar. Oke, menarik nih, menarik. Soalnya kan walaupun Mas Kiki ini secara akademis formal itu tidak mengambil istilahnya perkuliahan di bidang perfilman ya kalau nggak salah ya tadi Mas Kiki bilang ya. Dan istilahnya tadi Mas Kiki sempat ngomong iya nih dan tanda kutip ini usianya sudah istilahnya tidak muda lagi untuk pas awal masuk nih. Sempat ada istilahnya ada orang-orang sekitar berespon nggak, aduh ngapain sih lu coba-coba masuk ke seni peran, usia juga udah gini. Maksudnya kan kadang-kadang kan ada yang bilang kalau udah usianya udah mau masuk ke seni peran itu dari muda istilahnya. Pernah ada yang respon kayak gitu nggak orang-orang sekitar? Ya, seingat saya justru tidak ada, mungkin ada beberapa orang yang menanyakan, lu ngapain sih, lu kayak gitu. Lu udah kerja di kantoran di sebuah institusi, institusi ini biro training konsultan, terus lu side kegiatan sampingannya adalah berteater gitu. Kenapa lu nggak fokusnya di kantoran? Cuman balik lagi kayak di sini kayak ada yang manggil-manggil gitu, dan setelah memasuki beberapa bulan saya latihan di Sanggar, kok semakin menyala-nyala gitu ya, semangat saya itu semakin menyala-nyala. Jadi dan kebetulan keluarga saya sangat mendukung sekali sih. Bapak ibu saya tuh tidak pernah berpikiran bahwa lu mau jadi apa kayak terserah lu, yang penting lu tanggung jawab dengan apa yang lu lakukan. Walaupun lu mau jadi garong ya, lu bertanggung jawab dengan segala resikonya gitu kan. Gitu sih. Atau jadi preman. Ya, so far, sekalian so far sih tidak ada yang meragukan ya. Mungkin ya. Ya udahlah lu jalanin aja, udah jalan lu mungkin. Karena semakin saya belajar tuh semakin terlihat, teman-teman juga melihat bahwa oh ya udah memang tempat di situ sih. Oke. Dan bikin gue jadi malah tambah semangat. Karena ternyata itu ada panggilan dari dalam hati ya, istilahnya memanggil-manggil yang dulu mungkin dipendam istilahnya. Ternyata ya, ini dulu bukan dipendam, dulu mungkin aku tidak ada jalurnya, mau kemana bingung. Betul. Dan untungnya itu waktu itu kebuka kesempatan ya istilahnya untuk memperkenalkan istilahnya arah dan jalurnya itu ya. Mantep nih. Nah, Mas Kiki nih, kira-kira nih suka duka yang dialami oleh Mas Kiki nih dalam profesi sebagai aktor apa nih? Suka dukanya ya banyak lah. Sebenarnya kalau dimulai dari awal ya masuk ke teater populer itu, saya di awal ditanyain sama Samudra Harjo, kamu kesini itu kamu mau belajar atau mau pentas atau mau tampil atau mau apa? Ya saya sih mau belajar Pak. Ya kalau kamu mau belajar ya jangan berharap bahwa setiap tahun teater populer akan bikin pementasan spektakuler setahun 2 kali segala macam. Ya kalau mau belajar silahkan. Kamu pakai tempatnya, kamu datang bebas, makan ada, minum ada, lu mau tidur sini silahkan, tapi kamu harus membayarnya dengan kreativitas lu. Lu di sini jangan malah ngebebanin. Semakin lu kreatif di sini, pintu ini akan selalu terbuka buat lu. Jadi itu yang karena tidak ada penghasilan tetap, gitu. Tidak ada penghasilan tetap, dan kantor pun jadi agak terbengkalai. Gitu. Aku akhirnya memutuskan keluar untuk kerja freelance. Dan mengejar passion saya di seni.
Dukanya pasti karena tidak ada uang ya. Karena ya memang niatnya mau belajar, semakin kesini hasilnya tidak terlihat dulunya. Jadi buat teman-teman yang ngejar passionnya, jangan berhitung dulu lah dengan ilmu itu. Karena begitu masuk film pun juga masih tersiap-siap. Tapi kalau lu berusaha yakin dengan jalan lu ya, merem aja udah bismillah. Nah, Mas Kiki, kan tadi kan sempat ngomong secara jujur ya, kita ngomong sebagai orang dewasa nih ya. Dalam arti kan otomatis kan kalau no money, istilahnya kan itu kan, aduh gimana nih kita udah gede, udah dewasa nih, dalam arti penghasilan penghasilan nggak ada, nanti istilahnya orang tua juga nggak mungkin kita minta terus sama orang tua, tapi satu sisi kita pengen passion. Waktu itu sempat ini nggak, aduh kayaknya gue salah jalan deh, mendingan gue balik lagi deh. Ada pikiran gitu gak Mas Kiki? Jujur aja, ya memang blow on ya. Jujurnya nggak ada sih. Oh mantap, oke. Karena mantap dan gini, gue tidak punya skill lain gitu. Ini ngomong nyata, gue tidak punya skill lain yang bisa gue lakukan dan itu membuat gue puas, nyaman dan bergembira ya ini. Gitu. Oke, jadi nggak terbersit untuk gue balik lagi deh ke kerjaan gue yang dulu, enggak ya? Sempat berpikir ke situ gitu karena di 2017 itu benar-benar di titik terbawah gue gitu. Aku dulu punya grup band by the way, 2012. Jadi oke. Band main di kafe-kafe, band indie lah. Hingga 2017 aku kehilangan semuanya. Di teater sudah tidak aktif lagi, Sanggar Teater Populer. Kemudian bandku sudah berhenti. Kemudian di biro training sudah banyak yang menggantikanku, yang lebih muda. Itu yang membuat gua drop. Apalagi setelah bapakku meninggal. Bapakku meninggal 2017. Jadi dari 2015 itu sebenarnya sudah mulai mengurangi kegiatan di luar karena harus nemenin bapakku sakit. 2017 bapakku meninggal sampai awal tahun 2018 lah. Sampai tahun 2018 benar-benar kayak pengangguran di rumah, nggak jelas cenderungannya, mau kemana bingung, mau kerja apa juga bingung. Sempat bantuin beberapa teman-teman di pertunjukan di Teater Ismail Marzuki atau apa sebagai blackman tukang angkut-angkut properti kalau panggung gitu kan. Itu sempat bantuin teman-teman Salihara jadi blackman juga, tapi jadi serabutan dan nggak menentu arah. Akhirnya sampai 2018 mulailah dapat tawaran-tawaran di film. Dan beruntungnya mungkin akhirnya aku memutuskan full di industri film itu 2018 saat industrinya memang baru bagus-bagus. Film juga baru banyak, industrinya baru bagus. Jadi sampai di 2018 pertengahan tiba-tiba udah dapat 3 film nih. Filmnya tuh tapi film jadi pemain harian. Sampai memang breakthrough saya akui itu di film Susana. Itu pertama kali Kiki Narendra main film panjang dengan scene yang banyak, dengan syuting berhari-hari. Itu pertama kali. Nah, setelah itu mungkin orang juga baru mulai notice karena airtime gue di Susana cukup banyak gitu ya. Mulai notice, kemudian tawaran-tawaran itu mulai berdatangan. Sampai sekarang. Amin, alhamdulillah. Oke. Nah, waktu itu di skala-kala saya lagi kita ngomong lagi masa down-nya itu, apa nih membuat Mas Kiki ini mau saya bangkit, saya berpikir untuk wah kayak ini gue nggak bisa kayak gini nih. Tawaran-tawaran itu datang di saat yang tepat.
tawaran-tawaran dari 2018 kan. Karena 2018 itu saya sempat buka warung kopi. Bener-bener warung kopi. Karena kakak saya mikir, gue di rumah mulu kan, wah lu gembel lu di rumah mulu, gue bikin warung kopi. Gitu. Warung kopinya pun juga nempel di kantornya saudara. Cuman 4 kursi kecil, bener-bener kopi bikinnya pun kopi tubruk gitu, bukan kopi kekinian kayak sekarang. Kopi tubruk, terus ada kopi jahe, ada kopi gula aren, tapi benar-benar dibikin manual. Itu sebenarnya gue sempat berpikiran, oke, gue akan di sini terus, gue akan membesarkan warung ini sampai gue agak punya paling nggak gue punya penghasilan. Itu 2018 kopi belum semarak sekarang sih. Jadi gue melihat opportunity ini, wah ini kayaknya akan jadi kesempatan gue paling nggak pegangan hidup gue lah. Sampai ada tawaran masuk film. Gue mulai mikir, kayaknya seru juga nih ya filmnya. Tuh. Dan akhirnya gue setelah Juni itu, setelah dapat peran Susana, beberapa bulan kemudian warungnya tutup. Karena kalau kita punya usaha seperti itu memang harus dikontrol terus. Betul. Di saat itu gue udah mulai ninggalin warung, begitu gue datang ke warungnya, mau pesen ini, bikinin deh. Waduh, habis mas bahannya mas, ya gimana nggak stok opnam, nggak segala macam, keuangan juga berantakan. Akhirnya ya gue tutup aja gitu. Tapi juga dapat banyak sekali pengalaman di situ. Mungkin aja suatu saat nih bikin apa? Gitu. Coffee shop lagi ya, Mas Kiki ya. Suatu saat. Dia sampai jadi barista ala-ala. Barista ala. Nanti rambutnya digondrongin lagi, dikuncir. Masih. Belum ada tuntutan peran ya. Belum. Itu gondrong karena memang males mau ngapa-ngapain. Males grooming badan aja. Oke. Nah, Mas Kiki, kalau pasti kan dalam segala sesuatu yang Mas Kiki ambil peran, dalam arti semuanya itu pasti ada tantangan nih. Tantangan yang paling berat yang pernah Mas Kiki alami selama ini apa nih? Tantangan beratnya ya pasti masing-masing karakter punya tantangannya gitu ya. Tapi tantangan paling berat adalah biasanya memainkan peran-peran antagonis. Okay. Saya itu kan orangnya kan baik hati gitu ya Mas ya. Masak di dapur Mas. Masak di dapur. Ya tantangannya itu. Tantangannya selalu berusaha mencari layer-layer di karakter itu. Ketika mulai banyak tawaran dan mulai stereotype peran penjahat. Tantangannya jadi lebih besar. Bagaimana bisa membedakan peran penjahat ini di film ini dan peran penjahat di film ini. Ya, nguliknya, mencari layernya harus lebih rajin, harus lebih dalam lagi. Harus mikir bagaimana dengan latar belakang karakter seperti itu menjadi satu tokoh yang baru, kita bentuk segala macam, yang menjadi ciri khasnya apa. Tantangannya pasti selalu ke situ sih. Tapi itu yang menarik, itu yang buat gue jadi nagih dalam artian gue suka dengan proses mencari karakter itu. Dan apalagi kalau misalkan dapat peran penjahat, karena acting itu buat gue juga merupakan terapi. Merupakan terapi. Memainkan peran iya, lu misalkan lu ada gini, setiap kita pasti punya dark side kita. Betul. Punya sisi gelap kita. Kalau lu pasti juga punya sisi gelap. Dan lu tidak akan mungkin itu bisa lu tampilkan di kehidupan sosial lu. Setuju. Kalau lu tampilkan itu, mungkin lu bisa disebut penjahat, lu bisa disebut orang gila, bisa disebut apa. Tapi justru di sini gue bisa menampilkan sosok gelap gue. Dan itu dibayar. Ya, dan itu dibayar gitu kan. Dan kalau bisa mengeluarkan unek-unek di sini dengan wadah yang tepat, itu kayak sampahnya keluar aja.
Lu bisa maki-maki orang, lu bisa ngeludahin orang, lu bisa nginjak orang, bisa bunuh orang, bisa nempelin orang. Tapi hanya berhenti di cut dan dibayar. Enak kan? Dibayarnya itu kayak kita penekanannya. Makanya tuh gue merasa bahwa ini juga terapi gitu. Betul. Gitu. Betul. Tadi saya ya menarik sih ini yang tadi Mas Kiki bilang ini kan beberapa orang kan memang selalu berperan sebagai protagonis, terus ada juga yang berperan sebagai antagonis, terus walaupun ada yang ganti-ganti peran ya. Dan istilahnya walaupun selalu main protagonis ataupun antagonis, otomatis jangan sampai istilahnya mainnya kayak gitu-gitu aja. Main jadi perampok kayak gini, main jadi pembunuh kayak gini, main kayak ini kayak gini. Istilahnya jadi orang itu melihatnya itu bukan sebagai seorang, maksudnya kita berharap orang itu melihat itu bukan sebagai seorang Kiki Narendra yang berperan sebagai antagonis, tapi orang akan melihat sebagai sosok karakter di film A, di film B, di film C yang sudah berubah, begitu Mas Kiki ya. Dan itu tantangan yang sangat-sangat bisa dibilang itu ya masing-masing punya istilahnya punya tingkat kesulitan yang berbeda. Bukan berarti kalau antagonis itu harus matanya melotot terus atau teriak-teriak terus gitu ya, atau yang keras-keras terus. Tapi itu tergantung dari karakter dan menggalinya seperti apa. Menarik nih Mas Kiki, menarik. Nah, kalau karena kita lihat orang awam dia pasti akan melihat ya, karena buat orang awam mungkin akan melihat ya Kiki di A penjahat, Kiki di B penjahat, Kiki di C penjahat gitu. Sama aja, sama-sama penjahat. Tapi supaya orang bisa membedakan itu kan dari kitanya, bagaimana kita ngulik background karakternya sehingga jadi sosok tokoh yang baru gitu. Iya, menarik nih. Nah, kalau tadi ya kedengaran nggak, Mas? Oke. Nah, Mas Kiki kan udah berperan kan di berbagai macam genre film ya. Nah, Mas Kiki ini sebenarnya ini paling enjoy di genre film apa nih? Paling enjoy. Thriller sebenarnya. Kenapa? Thriller dan horor. Oke, kenapa? Gue tuh kalau the genre itu dua genre favorit gue itu horor sama science fiction. Oke. Kalau science fiction jelas teknologinya lah ya, kita masih selalu belum berpikir bahwa Indonesia bisa sampai bikin film kayak Dan itu butuh berapa tahun gitu. Tapi kalau horor itu gue merasa bahwa Indonesia bisa bikin kok. Horor itu yang membuat gue menarik adalah lu harus punya skrip yang bagus. Setuju. Gedor rasa takut segala macam itu lu harus punya skrip yang bagus, skrip yang rapih. Betul. Kita penonton, gue penonton awam gitu, akan ngerasa bahwa kita ini nonton film ditakut-takutin atau memang karena takut. Iya kan? Menarik. Ada yang maksain gitu bikin film horor cuma buat takut-takutin. Tapi gue merasa rasa takut itu bisa dibangun kalau punya skrip yang bagus. Penting dari awal seperti apa, ceritanya seperti apa, karakter tokohnya seperti apa. Itu yang membuat gue sangat tertarik sekali sih. Suka sekali kalau main film horor. Meskipun kalau syuting film horor, lokasinya juga horor gitu. Waktu itu ngalamin pengalaman horor gak waktu? Waduh, banyak banget lah. Gue berapa kali sempat ditanyain kayak gini. Ya, ada lah beberapa. Ada beberapa ya. Dan nomor 11 akan mengejutkan Anda. Oke. Jadi film horor sama thriller ya.
Tapi benar sih kata Mas Kiki itu film horor itu sebenarnya itu memang skrip itu harus kuat dan tadi benar sih karena ya, ingin menakuti atau karena memang takut beneran. Kalau ingin menakuti ya tinggal pakai pasang musik gede-gede atau jam scare jeng jeng kan Iya. itu kan ya istilahnya zaman-zaman ya udah mungkin orang udah berbeda ya kali ini ya cara Iya. horornya. Nah, oke menarik nih. Nah, Mas Kiki mau nanya nih. Hmm. Gimana sih perasaannya pas waktu dinominasikan di FFI dalam kategori pemeran pendukung pria terbaik untuk Perempuan Tanah Jahanam dan Preman? Rasanya gimana tuh? Ya seneng sih, seneng banget, seneng banget. Tapi ya merasa jadi ya pasti punya tanggung jawab lebih besar. Tapi ya sudahlah. Terus kalau nominasi terus kenapa gitu? Kita tetap besoknya juga tetap kerja, ya tetap melakukan apa yang biasa kita lakukan, ya, bekerja dengan maksimal itu aja yang penting. Itu menang apa nggak menang itu sih bonus sih. Masuk nominasi juga senang. Kalau Mas Kiki, kalau boleh saya tanya nih Mas Kiki, melihat hal itu sebagai istilahnya beban atau sebagai malah pemicu. Wah ini gue udah gini nih, gue harus lebih baik lagi atau beban. Aduh, gue udah dinominasikan, jangan sampai gue istilahnya mainnya itu jadi jelek nih. Apa gimana? Kalau Mas Kiki melihatnya? Gue sih tidak memikir beban atau apa ya udah gitu. Kalau udah nominasi ya udah. udah ya udah terus mau ngapa? Ya menang syukur, nggak menang ya udah. Tapi kan dengan seperti itu kan ya semoga gue tidak ya. Harusnya kan tidak merubah apapun itu etos kerja lu. Kalau lu punya habit etos kerja yang baik, yang oke, punya fondasi bekerja dengan kerja keras segala macam, ya biasa aja udah mas. Nah itu yang sebenarnya yang aku masih coba bangun gitu. Karena buat gue aktor itu yang dinamakan aktor itu lu di setiap film lu punya standar yang tinggi. Betul, setuju. Bisa juga di film ini lu bagus, film berikutnya lu jelek banget, film berikutnya lu biasa, tiba-tiba film berikutnya lu bagus banget. Nah menurut gue masih dalam tahap itu gitu mas. Gue belum bisa memutuskan bahwa ini akan jadi beban atau enggak karena belum sampai ke sana gitu. Kalau misalkan gue mau sebut salah satu aktor Indonesia yang luar biasa ya Reza. Hampir setiap orang bilang, emang Reza pernah main jelek gitu? Ya kan? Sejelek-jeleknya dia, main dia di atas rata-rata, udah fix no debat, udah cukup. Dan semua pasti yakin. Betul. Semua udah pasti setuju. Sejelek-jeleknya Reza pasti mainnya udah di atas rata-rata kita. Kita tuh masih ngejar gitu. Itu apa? Kalau saya sih masih cengjeremet. Merendah aja nih Mas Kiki nih. Tapi ya kita pasti tetap belajar sih Mas Kiki ya. Iya. Oke. Nah, Mas Kiki nih melihat perkembangan perfilman Indonesia saat ini seperti apa nih? Soalnya kan kita lihat nih tahun ini kan begitu banyak filmmaker muda, sineas muda nih yang bermunculan ataupun bukan bermunculan sih sebenarnya udah ini tapi seolah-olah itu mendapat spotlight di mata warga Indonesia. Mas Kiki melihat perkembangan film Indonesia saat ini bagaimana nih? Wah ya senang banget lah mas, senang banget lah dengan perkembangan Indonesia. Tapi kalau ngomong bahwa sinias muda, sinias baru itu sebenarnya bisa lu bagikan beberapa kategori gitu. Baru tuh dalam artian gimana? Muda tuh dalam artian muda tuh usianya atau muda karirnya gitu. Muda karirnya. Saya juga bisa disebut masih muda gitu. Kalau secara karir dari 2018 sampai 2021 ya saya masih 3 tahun 4 tahun lah. Kalau anak tuh masih merangkak gitu, masih butuh banyak belajar untuk berdiri. Tapi kalau ngomongin tentang usia muda, ya sekarang kita udah tahu lah, lu juga udah tahu bahwa kemarin begitu dominannya
teman-teman keren ini di FFI, di JAV segala macam, itu sih bersyukur industri Indonesia punya teman-teman kayak mereka. Karena para senior-senior tuh untuk ngasih tongkat estafet tuh sudah ada dasaran yang bagus. Keren ya, setuju. Nah, oke. Nah, Mas Kiki, kira-kira nih ada peran seperti apa yang ingin Mas Kiki perankan, namun sampai saat ini nih belum terrealisasi. Kira-kira ada impian untuk memerankan karakter apa nih? Aku suka sekali dengan peran Doni Damara, Mas Doni Damara di Lovely Man. Perannya Dimas Aditya di Yuni. Bagaimana lu bisa memainkan dua sisi kepribadian yang sangat bertolak belakang tuh, buat gua itu sesuatu yang sangat menantang sekali. Gitu. Pengen jadi apa ya? Pengen jadi sesuatu yang bertolak belakang dari gue kan orangnya cerewet, berisik gitu ya. Pengen dapat sesuatu yang benar-benar berbeda dari Kiki. Nampaknya sangar segala macam. Pengen dapat peran yang cantik, gemulai. Fotonya waktu kemarin itu ada di Instagram, bukan? Ya itu letupan kecil lah. Oh, letupan kecil. Letupan yang kecil saja seperti itu, apalagi yang besar. Oke. Jadi Mas Kiki ingin berharap itu mendapatkan sebuah peran yang benar-benar bertolak belakang dengan karakter asli daripada Mas Kiki ya. Yang jadi itu lebih menantang, misalnya seperti itu ya. Menarik. Nah, Mas Kiki. Tapi gini Mas, sebenarnya mau karakter apapun itu ya gue tidak bisa pengen jadi apa. Kita kan sebagai aktor ya harus menerima aja gitu. Kita jadi wadah aja. Lu mau peran apapun, lu harus bisa jalanin gitu. Jadi kalau ditanya, lu pengennya jadi peran apa? Ya, apapun itulah. Yang penting kan bukan peran apa, tapi bagaimana kita membawakan peran itu. Gitu. Tapi ada impian nggak main misalkan film sejarah atau film-film misalkan Kerajaan Majapahit atau istilahnya kayak gitu-gitu yang sekarang nggak belum. Kenapa? Yang seperti itu ada impian nggak tuh yang kayak gitu-gitu, misalnya saya mau sekali-sekali nih jadi tokoh sejarah atau gimana? Nggak. Dibilang nggak ada sih impian, nggak ada sih, cuman ya ngikutin aja apa kata, karena bukan kita yang mencari peran itu yang memilih memanggil siapa nih yang akan mainin gue. Jadi ya kalau ada ya kita ambil, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Wah, menarik itu menarik tuh Mas Kiki. Menarik, filosofinya menarik tuh. Misalnya jangan kita mencari peran, tapi peran yang mencari kita. Iya, karena kan peran itu sama kita tuh kan cocok-cocokan gitu. Kadang kita pengen banget di peran, pengen banget. Gue yakin gue bisa. Gue udah casting kemarin keren, udah bagus, mirip bagus jadi. Tapi ternyata perannya nggak memilih kita. Itu mau ngomong apa? Betul. Setuju. Ya peran itu kan pasti punya hidupnya, punya dunianya. Dan semesta itu udah ngatur kok, udah ada ngatur. Semesta mendukung ya Mas ya. Jadi saya tergantung dari yang akan menarik kita siapa. Oke. Keren nih filosofinya nih Mas. Nah, Mas Kiki, sebelum kita tutup nih, kira-kira ada pesan gak nih bagi para sobat BB69 yang mungkin ingin atau sedang merintis karirnya sebagai seorang aktor atau seorang aktris atau di dalam dunia perfilman nih? Ada kira-kira nih ada pesan-pesan sedikit gak? Buat teman-teman yang sedang
berjuang di industri ini, tenang aja, kalian tidak sendirian. Kita semua pun juga masih berjuang. Tapi harus diingat bahwa kalau kamu masuk seni peran, cobalah kamu berakting itu bukan buat mengimpresi orang, bukan buat supaya orang terkagum-kagum sama lu. Tapi itu mengekspresikan apa yang dari sini lu. Not to impress, but to express. Oke, keren. Sekali lagi ini banyak istilahnya, banyak masukan-masukan, istilahnya banyak bisa bilang filosofi ya Mas ya, filosofi kehidupan dari Mas Kiki Narendra nih. Kita bisa dengar ini Mas. Seni peran itu ilmu tentang kehidupan, Bro. Betul ilmu betul. Harus belakang itu, yang orang-orang belakang itu harus ngomong dong, iya setuju gitu dong biar rame. Enggak. Oke, Mas Kiki, ini terima kasih banget nih untuk membagikan sedikit pengalamannya kepada para sobat BG69 nih, di mana dari Mas Kiki ini kita bisa banyak belajar nih, dalam arti bagaimana kita menghidupi kehidupan kita ataupun ingin masuk ke dalam dunia peran. Dan ya seperti yang tadi Mas Kiki bilang itu, ya jangan takut karena istilahnya ya semesta mendukung, dan istilahnya ya kalau memang cocok ya kemungkinan besar kita akan dipanggil. Dan tadi itu mungkin aja itu ya jalan hidup kita ini awalnya ini mungkin kita tidak berpikir bahwa kita akan menjadi seorang aktor, tapi ternyata itu karena panggilan dari hati, dan akhirnya itu yang akan mengarahkan ya Mas Kiki ya. Cuma ya tadi itu saya salut Mas Kiki ini berani mengambil langkah pertama sih, itu sih yang saya salut sih, dalam arti yang paling sulit kan berani mengambil langkah pertama untuk meninggalkan yang belakang. Wah, itu salut. Sekali lagi, terima kasih nih Mas Kiki nih. Semoga lain waktu ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mas Kiki ya. Terima kasih atas waktunya. Yes, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih dan see you. See you.